Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di Jejak Suara Alam dengan tema Jejak Sejarah bersama saya Taufik Babeh Nugroho. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia tentunya. Dan mungkin ini jarang disebut-sebut, hanya kalangan tertentu yang istilahnya aware dengan hari bersejarah ini. Dan dijadikan sebuah peringatan juga setiap tanggal 15 Januari, yaitu Hari Dharma Samudra. Ceritanya cukup epik, cukup menarik, dan ini bisa dikatakan pertama kali kita melakukan sebuah perang modern dengan negara luar, dengan negara lain. Jadi Hari Dharma Samudra ini tentunya karena Dharma Samudra, ini adalah perang laut pertama Indonesia, bisa dikatakan dengan teknologi yang canggih. Tidak seperti di tahun 1945 atau pada saat mempertahankan kemerdekaan sampai 1949, tapi ini bisa dikatakan perang modern Indonesia yang pertama. Jadi peristiwa ini sebenarnya diawali dari konferensi meja bundar di tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang diadakan di Den Haag. Setelah adanya agresi militer Belanda kedua di tanggal 19 Desember tahun 1948, akhirnya terjadi serangan umum 1 Maret, kemudian akhirnya Belanda didesak oleh PBB untuk melakukan sebuah perundingan yang diadakan di Den Haag, yaitu konferensi meja bundar. Nah, dari salah satu hasilnya adalah selain mengakui kemerdekaan Indonesia, Papua bagian barat itu bukan bagian dari daerah yang akan diserah terimakan dari Belanda ke Indonesia. Karena tidak ada kata sepakat tentang Papua, akhirnya masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun dari tahun 2 November 1949 tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya sampai 12 tahun kemudian di tahun 1961, itu belum terjadi sebuah perundingan sama sekali antara Indonesia dengan Belanda. Karena bisa dikatakan Belanda sangat alot tentang Papua Barat ini, atau sekarang yang disebut Papua saja, atau sempat di zaman Orde Baru disebutnya Irian Jaya. Nah, kemudian Indonesia secara sadar atau mungkin mengamati bahwa ada rencana Belanda untuk membentuk sebuah negara Papua Barat. Jadi di bulan Februari tahun 1961, Belanda itu membentuk sebuah Komite Nasional Papua. Dan ini merupakan bisa dikatakan cikal bakal dari pembentukan negara Papua yang menurut pengamatan intelijen atau pengamatan para pendiri negara saat itu. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno berpidato di Yogyakarta, di alun-alun utara Yogyakarta, dan menyampaikan yang disebut dengan Trikora, 3 komando rakyat. Yang pertama, gagalkan negara boneka Papua, kemudian kibarkan bendera Sangsaka Merah Putih di Papua, kemudian siapkan diri untuk mobilisasi umum. Mobilisasi umum ini maksudnya adalah siap-siap untuk perang. Nah, kemudian dari Trikora ini dibentuklah di tanggal 2 Januari tahun 1962 sebuah komando operasi militer yang disebut dengan Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Nah, bisa dikatakan pada saat Komando Mandala ini dibentuk, kita Indonesia saat itu memiliki persenjataan yang modern lah, bisa dikatakan. Bahkan beberapa analis militer mengatakan saat itu bisa dikatakan kita termasuk negara kelima atau ke-6, masuk 10 besar lah, 10 besar negara dengan militer yang kuat. Pada saat itu persenjataan laut Indonesia itu memiliki 1 kapal penjelajah yang ini cukup bisa dikatakan kapal penjelajah terbesar pada saat itu yang dinamakan KRI Irian. Tapi saat ini tidak diketahui di mana kapal itu sekarang berada. Jadi sebuah tanda tanya besar, dan ini mungkin kita perlu cari tahu lagi apakah ini hibah ataukah ini pembelian secara bertahap dari Rusia. Saat itu Soviet disebutnya. Jadi ada kapal penjelajah KRI Irian yang ini bisa dikatakan kan kapal penjelajah terbesar saat itu. Kemudian ada 12 fregat, kapal yang mempunyai daya rusak yang cukup besar, kemudian mempunyai 12 kapal selam, dan mempunyai 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, dan 4 kapal penyapu ranjau. Bisa dikatakan untuk saat itu untuk sebuah kekuatan militer Angkatan Laut, ini merupakan kekuatan yang cukup besar, cukup kuat,
untuk sebuah negara. Apalagi saat itu Indonesia bisa dikatakan negara yang masih baru. Belum lagi kekuatan pesawatnya. Ada 12 lebih waktu itu Tupolev 60 kalau nggak salah. Pesawatnya pernah saya lihat di Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Dulu di Bandara Adi Sucipto. Itu sebuah kapal pembom yang juga ditakuti oleh negara-negara barat pada saat itu. Jadi bisa dikatakan sebuah kekuatan udara juga yang cukup menakutkan. Belum lagi kekuatan daratnya. Dan dibantu tank PT-76, tank amfibi ya, yang beberapa masih ada di Kesatuan Marinir, masih aktif walaupun sudah tua. Dan itu hebatnya buatan Rusia. Jadi dengan kekuatan militer yang besar ini, Komando Mandala itu berusaha melakukan infiltrasi ke Papua Barat disebutnya saat itu. Sesuai dengan perintah dari Trikora itu. Jadi yang utamanya kibarkan bendera dan setelah kibarkan bendera ya gagalkan. Mau nggak mau dengan melakukan operasi militer. Nah kemudian bagaimana sih ibaratnya peristiwa Hari Dharmana Samudra ini bisa terjadi? Jadi di tanggal 15 Januari itu ada 3 kapal, yaitu KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Macan Kumbang. Yang bisa dikatakan ini kapal cepat ya, kapal cepat bukan kapal fregatnya dan kapal penjelajah. Sedang melakukan pengintaian di armada lautnya Belanda. Nah cuman pada saat melakukan pengintaian ini ternyata 3 kapal ini diketahui keberadaannya oleh Angkatan Laut Belanda, sehingga Angkatan Laut Belanda mengirimkan pesawat Firefly dan Neptune untuk melakukan pengusiran. Ya pengusiran ini bukan berarti hanya diusir, ayo pergi-pergi, enggak lah, itu pasti pakai senjata. Ditambah lagi ada 2 kapal Belanda juga, kapal cepat juga yang melakukan pengejaran. Bisa dikatakan walaupun kekuatannya canggih, KRI Harimau, Macan Tutul, dan Macan Kumbang ini, ada satu kelemahannya adalah beberapa persenjataan mereka belum lengkap. Jadi kesiapan tempurnya bisa dikatakan belum 100%, di bawah 50%. Salah satu komandan kapal yaitu KRI Macan Tutul ini komandoi oleh Komodor Yosudarso. Dan yang satunya yang Harimau itu dikomandoi oleh Kolonel Sudomo salah satu itu ya. Dari pencegatan ini yang dilakukan oleh 2 kapal Belanda ini, itu dilakukan sebuah manuver oleh kapal Republik Indonesia ini melakukan sebuah manuver untuk melarikan diri. Karena tadi secara kekuatan atau kesiapan tempur mereka bertiga bisa dikatakan kurang. Itu sangat berisiko. Namun apa daya pengalamannya masih kurang. Kalah berpengalaman dengan armada dari Belanda. Sehingga dilakukan pengepungan dari arah depan dan arah belakang oleh kapal Belanda, dan atas inisiatif dari Komandan Yosudarso, 3 kapal ini melakukan manuver untuk melarikan diri. Tapi kapal Belanda terlalu dekat, dan itu harus dilakukan sebuah keputusan yang cepat untuk bisa mengamankan. Pemikirannya sederhana, bagaimana mengurangi tingkat kerugian dari peperangan yang terjadi. Jadi yang dilakukan adalah KRI Harimau dan Macan Kumbang diperintahkan untuk kembali ke pangkalan, sedangkan KRI Macan Tutul hanya menghadapi kapal Belanda yang menyerang dari depan. Dan yang terjadi adalah KRI Macan Tutul ini bom habis-habisan, sedangkan di KRI Harimau dan Macan Kumbang berhasil melarikan diri, dan KRI Macan Tutul ini dibom tidak hanya dari kapal tapi juga dari pesawat Angkatan Laut Belanda. KRI Macan Tutul ini habis dan tenggelam di Laut Arafuru. Dan inilah yang dijadikan sebuah peringatan Hari Dharma Samudra, terutama bagi TNI Angkatan Laut. Bagaimana saat itu pengorbanan seorang komandan, bagaimana tanggung jawab seorang komandan untuk memastikan anak buahnya selamat dari sebuah peperangan, bahwa mereka memang siap untuk, dan bisa dikatakan lebih baik gugur di medan peperangan daripada kalah dalam peperangan. Jadi bisa dikatakan ini sebuah pengorbanan yang cukup besar. Komandan Angkatan Laut gugur dalam sebuah peperangan di Arafuru. Sebuah kisah heroik, jiwa ksatria yang ditunjukkan oleh Komodor Yosudarso sehingga menyelamatkan 2 kapal yang lainnya. Dan ini menjadi penyemangat bagi tentara-tentara yang lainnya untuk terus mewujudkan isi dari Trikora, yaitu membubarkan negara boneka Papua dan mengibarkan sangsaka merah putih di Papua. Sampai akhirnya peperangan besar sebenarnya tidak terjadi karena bisa dikatakan dengan melihat kekuatan tentara atau kekuatan
Angkatan Perang Indonesia, TNI saat itu, Belanda sudah merasa bahwa kemungkinan mereka untuk menang itu sangat kecil, sehingga mereka akhirnya bisa dikatakan menyerah dan dilakukanlah referendum untuk menentukan nasib dari Papua Barat, yang kemudian Papua Barat akhirnya bergabung ke Republik Indonesia. Jadi Hari Dharma Samudra ini menunjukkan bagaimana kepahlawanannya tentara-tentara Angkatan Laut Indonesia dalam merebut Papua Barat dari tangan Belanda, yang selama 12 tahun dijanjikan tidak diberikan oleh kerajaan Belanda saat itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa memang mempertahankan negara ini butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah usaha yang keras, dan bisa dikatakan nggak cuma saat itu aja. Sekarang pun negara kita diminati oleh negara-negara lain karena sumber daya alam kita yang memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi, dan saat ini bisa jadi penjajahannya dalam bentuk perekonomian. Jadi kita juga harus mempertahankan negara kita supaya tetap maju, supaya tetap jaya, dan rakyatnya sejahtera. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada podcast kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi sebuah pemacu kita untuk bisa membangun negara kita menjadi lebih maju lagi. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.